Ya, selamat pagi anak-anakku semua. Ini kelompok kedua ya. Tadi Ibu udah mulai di kelompok pertama. Di kelompok kedua ini kita mau memulai pelajaran, tapi kita mulai dalam doa. Ibu minta Davina pimpin doa pembuka. Yuk, Davina. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, tolong berkati kami selagi kami Zoom. Ya Tuhan, tolong yang tidak bisa masuk atau lagi sakit sembuh. Yang sakit ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong berkati kami. Ya Tuhan, tolong supaya virus corona ini cepat hilang. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya. Oke, buku cetaknya sudah ada di samping dan alat tulis? Ya. Karena nanti hari ini kalian kan mengerjakan matematika itu yang dari buku cetak ya. Yang dari buku tema 5 ya. Jadi nanti seperti biasa ya, harus difoto, kirim ke Ibu, ditunggu sampai jam 12. Biar pekerjaannya tidak menumpuk. Oke? Iya. Davina kemana? Davina. Audrey kemana? Oke. Jus, dibuka layarnya. Ibu pengen lihat wajah kalian yang cantik dan yang ganteng. Biar bisa kelihatan wajahnya. Ya, oke. Ibu mau mulai share screen. Ya, bahan apa yang akan kita pelajari. Mungkin ada yang sudah bisa, tapi Ibu harus ulang untuk mengingatkan lagi dan menjelaskan bagi yang belum mengerti. Ya, jadi Ibu akan mulai dari terot. Mana ini? Nah, ya, jadi kita masuk matematikanya subtema kedua. Nah, kemarin kita di subtema 1 kita belajar menuliskan nilai pecahan. Sekarang kita mulai belajar membandingkan. Kalau sudah bisa membandingkan, kalian bisa mengurutkan. Itu nanti tahapannya. Sekarang kita bandingkan dulu. Yang pertama, nih, ada di buku cetak. Suatu hari, ada Benny, ada Dayu, ada Edo, nanti ada Siti, ada siapa lagi, Lia gitu ya. Itu sedang berkumpul dan mereka mempunyai 2 buah melon. Melon yang pertama dipotong, ya dipotong-potong menjadi 8 bagian, seperti yang di sebelah kiri ya. Jadi nilai pecahan setiap potongannya adalah berapa ini? Kalau 1 dibagi 8 jadi 1/8. 1/8 atau 1/8. 1/8. Betul. Ya, masih ingat ya. Nah, melon yang kedua dipotong juga, tapi dipotongnya jadi 6. Maka tiap potongannya itu bernilai berapa? 1/6 atau 1/6. 1/6 atau 1/6 ya. Anak-anak karena kita sedikitan boleh di-unmute semuanya? Boleh. Ya, nggak apa-apa. Nah, unmute aja. Jadi bisa langsung jawab kalau misalnya tahu ya. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar kalau dibandingkan? Sama besar tidak? Sama. Tidak. Siapa yang setuju sama? Tidak. Dibandingkan. Sama atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Ya, kalau jawab jangan ragu-ragu. Kalau nggak ragu-ragu tetap salah, nggak usah takut. Kan kita lagi diskusi ya. Nah, apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Tidak jawabannya. Mengapa? Siapa yang bisa jelaskan? Saya, Bu. Ya, boleh, Audrey? Ya, karena kan potongannya berbeda. Jadi masing-masing itu pasti berbeda. Yang satu itu 8 potongannya, yang satu itu 6. Jadi pasti berbeda. Kalau potongannya sama ya berarti sama. Pintar. Iya, udah jelas orang dipotongnya juga beda ya. Yang satu dipotong jadi 8, yang satu dipotong jadi 6. Ya pasti beda lah ya. Kalau potongannya beda, berarti ukurannya sama atau beda? Ukurannya beda juga ya. Nah, kita lihat. Kita mulai bandingkan. Nah, sekarang si potongannya dipegang sama Lani.
yang satu lagi dipegang oleh Benny. Yang 1/8 dipegang oleh Lani. Lihat gambarnya. Yang 1/6 dipegang oleh Benny. Jadi Siti dengan Dayu diskusi. Jadi kalau dibandingkan potongan yang Lani dengan potongan yang Benny, mana yang lebih besar? Yang Benny. Jelas yang Benny, karena satu cuma dipotong jadi 6 biji, ya, jadi 6 potong. Kalau yang satu lebih banyak, dipotongnya jadi 8, otomatis jadi lebih kecil, ya. Jadi kalau ditulis dalam kalimat matematika, nih, yang di bawah ini, 1/6 lebih besar dari 1/8. Ya, sampai sini dulu. Jelas tidak? Jelas, Bu. Jadi kalian kalau membandingkan potongan yang berbeda banyak potongannya, kalian bisa bayangkan saja ukurannya, ya, ukurannya. Kalau dipotong semakin banyak, berarti ukurannya semakin besar atau semakin sedikit, makin kecil. Makin sedikit, semakin Kecil. kecil. Ya? Kecil. 1 dibagi 8, 1 dibagi 10, 1 bagi 12, otomatis semakin banyak potongannya, berarti makin sedikit, makin nggak kenyang, ya. Nggak puas makannya kalau 1 dibagi 8. Lebih enak ngambil yang 1 dibagi 6, agak gedean dikit gitu ya. Enak segar, apalagi kalau lagi musim panas ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sampai sini jelas ya? Jelas tidak? Jelas. Kita sekarang itu tadi kita bicara melon. Sekarang Ibu mau bicara martabak. Wes, jadi lapar ya. Sama martabak juga. Aku juga suka. Iya, martabak telur ini. Siapa yang doyan martabak telur? Saya. Wah, sama. Berarti kita satu selera ya tentang martabak telur ya. Nah, ini martabak yang A itu dipotong jadi 10 potong. Yang B jadi 12 potong. Sama seperti tadi. Kalau suruh milih, kalian mau ambil yang mana? Yang A atau yang B kalau dikasih potongannya? Yang A. Yang A. Kenapa yang A? Siapa yang pengen yang B? Nggak ada yang mau karena kita satu selera. Sama Ibu juga. Pasti ngambil yang potongannya yang A. Kenapa? Karena lebih besar. Lebih besar, iya. Jadi makannya enak. Mungkin ngegigitnya punya lagi, hop lagi. Kalau yang dibagi 12 paling hop, habis gitu ya. Nggak kerasa, nggak puas makan martabaknya. Iya. Ya? Betul sekali. Jadi kita lihat ya sama dengan melon tadi. Kalau dipotongnya lebih sedikit, nih pembilangnya lebih kecil, berarti nilai pecahannya lebih besar. Kalau dipotongnya atau penyebutnya angkanya lebih besar, berarti nilai pecahannya lebih kecil. Ya, bisa dibayangkan? Bisa dibayangkan? Ya, jadi bayangkan ukurannya aja. Jadi, nih tadi udah ditanya mana berukuran yang lebih besar. Nah, jadi bisa ditulis seperti ini ya, sama dengan melon tadi ya. 1 Iya, Bu. per 10 lebih besar dari 1/12. Ya, apalagi kalau martabaknya dipotong 1/5. Lebih kenyang lagi. Ini bikin menggoda saya. Jadi lapar ya, tambah lapar. Jadi lapar. Itu pasti besar banget, Bu. Iya. Kalau misalnya nggak dipotong, kan kalau nggak dipotong itu 1/1 kan, Bu, nggak dipotong. Nah, itu kayak gitu tuh yang belum dipotong. Yang ini ya, yang ini ya, enak nih. Ya. Mantap ya. Apalagi yang ini nih, Bu. Yang Yang ini, yang aku coret-coretin tuh. Iya, gede ya. 1. Iya, itu gede, Bu. Nggak dipotong-potong. Iya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi kalau pecahan ya yang penyebutnya berbeda.
Ya. Makin Kalau besar angka penyebutnya makin ya. kecil. Oke, kita dengarkan lagi ya. Jadi, kalau kita mau membandingkan pecahan yang penyebutnya berbeda, ya, ini yang di bawah kan penyebut itu. Kalau angka penyebutnya semakin besar ya, maka nilai pecahannya semakin besar atau semakin kecil nilai pecahannya. Penyebutnya besar. Penyebutnya angkanya gede. Jadi nilai pecahannya semakin besar atau semakin kecil? Potongannya semakin besar atau semakin kecil? Ya. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Yang paling kecil atau yang paling besar? Mana? Kalau jadi kalau penyebutnya itu angkanya, nih angka yang di bawahnya lebih besar, ya, semakin besar, berarti nilai pecahan, nilai potongannya itu lebih besar atau lebih kecil ukurannya? Lebih kecil. Lebih kecil. Ya, lebih kecil. Jadi lebih nih contohnya ini nih. Tadi martabak tadi kalau dibagi satu, dibagi buat satu orang, jadi gede utuh. Kayak martabak tadi ya. Tapi kalau martabaknya dibagi dua, lumayan lah besarnya. Masih kenyang sepertinya ya. Tapi kalau martabaknya dibagi 4, wah makin mengecil nih, lihat warna hijau. Nih. Apalagi dibagi 8, tambah kecil yang hijaunya. Enak. Kurang. Tadi kayak lurus. Apalagi 1/20, Bu. Waduh, itu makanya satu sekali masuk mulut langsung habis ya. Kenyang enggak? 1/30. Kayak nggak makan martabak. Jadi martabak terus ya. Ya, coba kalau diurutkan dari yang terkecil. Coba diurutkan dari yang terkecil. Dari pecahan ini. 1/8. Ya. 1/8, 1/4, 1/2, 1/1. Pinter. Jadi bisa ya kalau disuruh mengurutkan pecahan ya. Lihat aja. Lihat aja penyebutnya. Ya. Kita lanjut. Jangan bahas martabak lagi. Nanti tambah 8. Sekarang kita mau bicara kalau penyebutnya sama. Kalau tadi kan penyebutnya berbeda. Sekarang penyebutnya sama. Nih, 1/4 dengan 2/4. Bagaimana? Apakah lebih besar? Nah, ini kita lewat aja dulu ya. Yang ini. Ini hanya tandanya ya. Nah, apakah lebih besar? Ini penyebutnya sama loh sekarang ya. Coba lihat. Yang warna hijau ini, yang kiri dan yang kanan sama-sama dibagi 4. Tapi kalau dibandingkan, mana yang lebih besar? 1/4? Yang lebih besar. 1/4. Yang 1/4. Mana yang lebih besar? Berarti perhatikan ukuran yang warna hijau. Yang 2/4. 1/4 atau 2/4? 2/4. 2/4. Lihat warna hijaunya segini nih. Ada gini. Berarti coba kalau diperhatikan, apakah sama dengan pecahan berapa nih kalau ini? 2. Ada 2/4. Berarti kalau dibandingkan nih, yang kiri dan yang kanan, lihat penyebutnya sama loh, 4. Ini tandanya yang benar apa? Kurang dari atau lebih dari? Kecil atau lebih besar? Kurang dari 2/4. Betul, ya. Karena lihat aja ukuran warna hijau ini cuma segini, kalau yang ini segitu. Nah, ya 2/4 lebih banyak. Jadi kalau kita mau pakai tanda matematikanya, berarti kita pakai tanda
Tip. Tip. Nah. Itu kan kayak Kak, Bu, kalau digarisin. Kalau dikasih tongkat jadi. Nah, gitu ya. Menandakan kalau dibalik kurang. jadi B. Iya. Iya, kalau dibalik jadi B. Betul ya. Kalau ini kan ceritanya kalau kurang jadi mulut buayanya makan. Hop, gitu ya. Jadi masih lapar gitu ya. Karena kurang gitu ya. Oke, kalau udah kenyang ditutup deh mulut buayanya ya. Oke, sampai sini kalau disuruh membandingkan pecahan yang penyebutnya sama, bisa tidak? Bisa. Nah, jadi kalau dengan jadi kalau dengan kalimat dapat disimpulkan kalau pecahan yang penyebutnya sama, ingat penyebutnya sama atau angka di bawahnya sama, nilai yang lebih besar itu bisa dilihat nilai angka yang menjadi angka pembilangnya. Kalau pembilangnya lebih besar nih, seperti ini angka pembilangnya kan 2, kalau ini angka pembilangnya 1, otomatis yang pembilangnya besar itu lebih besar nilai pecahannya. Ya. Jadi kalau kalian mau membandingkan, misalnya bingung, kalian boleh gambarkan ya. Kalian boleh gambarkan. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Benar, nggak ada yang tanyakan? Enggak. Kita lanjutkan lagi. Nah, aduh ini masih ada anunya ya. Hilangin si mulut buayanya. Nah, kalau sudah mengerti, berarti kalian tinggal mengerjakan latihan yang ada di buku tema 5. Nah, di jadwal Ibu hanya menuliskan halaman 54 sampai 56 dan halaman 74 sampai 77 saja. Karena itu di jadwal seperti itu, Ibu mau tambahin nih. Tambahin oleh kalian mengerjakan halaman 107 sampai 108. Sok, diberi tanda dulu. 107 sampai 108. Udah, Bu, udah di foto kok. Oke, di foto biar ini ya. Walaupun nanti PPT-nya akan Ibu share di Google Site. Termasuk rekamannya ini juga Ibu akan upload di Google Site ya. Nah, nanti kalian kerjakan tematiknya berarti nambah ya. Jangan hanya lihat jadwal karena ada pembaharuan informasi ya, diperbaharui, diupdate informasinya hari ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mumpung masih ada waktu. Terima kasih tuh kucingnya udah tunduk-tunduk, terima kasih. Nah, binatang kesayangan ibu kucing. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Ya. Sudah jelas semua? Tidak. Sudah. Kalau sudah jelas, jangan lupa ya, kalau mengerjakan tematik dari buku cetak tema ya, kalian foto, kirim fotonya ke Ibu. Ya, dan ditunggu sampai jam 12. Kenapa? Supaya pekerjaan kalian tidak menumpuk. Jadi udah tenang, hari ini beres-beres. Ya, besok soal yang baru ya. Jadi tidak ada utang gitu. Oke? Oke, karena tidak ada yang mau bertanya, kita mau tutup karena nanti Ibu harus mulai lagi untuk grup yang lain dan Ibu perlu waktu untuk men-save video ini ya. Karena harus ada jarak waktu. Oke, kalau gitu kita tutup. Ibu mau minta Erika menutup dengan doa. Silahkan Erika. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kita sudah selesai mengikuti Zoom matematika. Terima kasih ya Tuhan.
Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Erika untuk doanya. Nah, anak-anak karena ini direkam, Ibu nggak perlu foto ya. Jadi nanti lihat saja rekaman kalian di Google Site. Tapi nggak akan langsung sekarang ya. Mungkin setelah jam 12 kalian bisa lihat ininya. Kalian bisa lihat rekamannya. Udah masuk di Google Site. Oke, Bu. Oke, kalau begitu sampai ketemu besok. Hari ini kita nggak ada Zoom lagi dengan Ibu. Ya? Oke, dadah. Bye. Bye. Bye.